Kan saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantu. Coba sekarang ada Covid, andai kan Indonesia tuh kayak Prancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Prancis, bahkan dapat istri orang Prancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia, tapi setelah di Prancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Prancis tuh kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantung, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai jogeman nyalahno wong liya. Urip romo ing pantung, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid muga-muga umure panjang. Ini rungokno tenan nggih. Kula niati taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang, ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong sih wae. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Orang-orang ada yang tanya, "Gus ini hadis apa?" Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro? Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjano wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak. Ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Ijazah tenjenengan nggih nak sedekah iku niati bahwa bukti kamu duwe arep-arep ning rahmate Allah lewat melakukan sesuatu sing dianjurkan Allah. Jadi ku sedekah mesti antaranya. Ya kula balen malih. Sedekah iku aja kowe niat nyuwun sewu wong fakir tak sedekah ya ben kelar mangan. Oke, niat itu baik. Tapi kadang-kadang ku mau luhur seakan-akan kamu yang mencukupi orang fakir itu. Padahal sing nyukupi manusa kabeh namung Allah Subhanahu. Wah ini sekaligus kalau ijazahno gitu. Terus tiang nak gelem muni assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin tiap mlebu omah. Sing kira-kira bojone wis turu iku ora bakal fakir. Mulane anggap ae fakire ruhin mergo nglakoni iki, paham nggih terus niki. Iki lakoni gen yo, lakoni engko nek wis sugih kandha yo. Engko nek wis kandha aku lagi gelem mangan mau gen. Jadi niki jelas kan niki ayatnya jelas. Wong sing gelem nglakoni iki kuntuk tahiyatam min indillahi mubarakatan thayyibah. Kan gak mungkin wong mubarakah kok kire teman-teman kan gak mungkin. Dadi niki kula suwun sing ngaos teng mriki pokoke latih, pokoke telaten nak mlebu omah ya ora kudu terus nak eling ae. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, Engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya benar Jumatan Pak Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung roh apa yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Zaman urung dagang yo tahu seneng. Zaman rung PNS yo tahu seneng. Zaman rung dadi mubalek yo tahu. Lho bareng
Wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan? Nan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikek. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu senang terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebayang napa Yogyakarta sebagai ibu juku cek uta Islam, nak salat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis itu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idan asumu kan gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo. Kata Imam Ghazali, jika enggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Suruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang. Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu. Karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya. Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin. Terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya. Yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu. Pasti itu. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Gak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah gak memberi kamu? Enggak kan? Tapi gak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu gak pernah tahu. Ini pacar kamu, kok amin ditraktir terus. Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok gak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu gak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena lama. Tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Zaman gini kok ono wong sujud. Zaman gini kok ono wong sedekah. Zaman ini kok ono wong maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misalnya aku ketemu Ruhin tak kei sego tok ra ono tempene. Terus Ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ono lauk pauke, gak ada 5 sehat, 4 sehat 5. Terus Ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling dhuwit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna akhirnya tadayyub bil ibadah, taharrus bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Iku wayatus syaitan iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah maksa ikhlas. Piye-piye kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nek iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal itu cita-cita terbesar setan. Ane cara ulama riyen yang ngendikan siru ila wa urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah
deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kowe ditimbali Allah rugen rene. Urung adus ya moro, pincang ya moro, rong siap piye wis khase ditimbali ku moro. Ojo kok aku tapi urung adus, urung toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang udah kowe banafek. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Mana saiki skapundut. Terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Yang kowe kok pengen bener. Bangune nabi tapi. Cara kula setuju. Sopo sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna sudah keangkuhan. Kowe sapa kok kepengin sempurna. Mau ada sholat was-was takbir bulan baleni ganti nyampe ini uang bahas malah. Ada kepengen Allahu Akbar aku rong hadir baleni. Allahu Akbar aku rong hadir. Kamu ini pangeran butuh hadir tapi hadir pangeran ora piye-piye. Nek jare kancaku nek ana was-was, wong samu pangeran perhatekno salatmu wis dibarno. Was-was bareng. Serau sawas wong pangeran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ning Gusti secara fakta nang jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah wong kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat itu puji. Aku ora percaya ora urusan ditompo pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud cara setan wis kakuatis. Pas sujud kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan roh penampilan wong sujud wis kakuatis. Masyhur setan ana sujud pun nangis. Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Nangis.